Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Bayatudin, 94. Saya dari kelompok 4 dan anggota saya yaitu yang pertama Ferdian Yosandra 119, Firda Susanti Rohmani 111, dan Erina Dewi NIM 085. Di sini kami akan menjelaskan mengenai akhlak sosial. Yang akan kami bahas dalam bab ini yaitu akhlak sosial secara umum, kedua masyarakat dengan Islam, yang ketiga toleransi inter dan antar dalam Islam, yang keempat prinsip-prinsip dasar tentang mewujudkan kesejahteraan sosial. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai akhlak sosial secara umum. Secara garis besar, ajaran Islam meliputi 3 aspek penting yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Bisa dikatakan akhlak merupakan sepertiga dari ajaran Islam dan sekaligus puncak dari seluruh rangkaian ajaran Islam. Bahkan semua bentuk ibadah bermuara pada perbuatan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia berasal dari perencanaan keimanan. Itulah sebabnya kata iman dan amal soleh selalu disebut berkaitan dalam Al-Quran. Artinya, keimanan yang kuat akan mendorong seorang muslim untuk senantiasa melakukan perbuatan yang baik. Sosial merupakan yang selalu berkenaan dengan masyarakat dengan menjalin komunikasi yang baik dan saling tolong menolong. Akhlak sosial Islam bermula dari kesalahan pribadi atau individu. Dari kesalahan pribadi itulah yang akan membentuk keluarga yang soleh, dan keluarga yang soleh merupakan salah satu indikator bagi suatu tatanan masyarakat atau sosial yang plural. Seorang umat muslim senantiasa berpartisipasi langsung dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang baik. Adapun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, tebarkanlah salam, berikanlah makan kepada orang yang kelaparan, sambunglah hubungan silaturahmi, dan sholatlah tahajud tatkala semua orang telah tidur. Niscaya kamu akan masuk surga dengan aman dan sejahtera. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan adapun juga Nabi menjelaskan yang berbunyi, tersenyum di depan wajah saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada hadis lain, beliau mengatakan, orang muslim itu adalah orang yang membuat orang lain terbebas dari gangguan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tadi. Nama saya Rina Dwi Nuranisa, NIM 2018-085. Di sini ada masyarakat dan bahan Islam. Manusia sebagai individu dengan masyarakat terjalin dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Oleh karena itu, hasrat dan martabat setiap individu diakui secara penuh dalam mencapai kebahagiaan bersama. Masyarakat dengan semangat Islam membentuk tatanan-tatanan yang bersumber dari hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tatanan-tatanan tersebut minimal bersembitan. Yang pertama ada tauhidullah. Tauhidullah artinya setiap individu yang merasa menjadi anggota masyarakat Islam semestinya mendasarkan hidupnya pada prinsip tauhid, mengesahkan Allah, dan tercermin dalam seluruh segi kehidupannya. Yang kedua ada ukhuwah Islamiyah. Dengan sendi tauhidullah, anggota-anggota masyarakat Islam berpandangan hidup yang sama, sehingga terjelmalah pertautan hati satu sama lain yang melahirkan ikatan persaudaraan di atas budi pekerti, akhlak yang mulia. Firman Allah menegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Al-Hujurat ayat 10. Dan Allah mempersatupadukan di antara hati mereka, yang andai kata engkau belanjakan seluruh isi bumi, tidaklah engkau mampu mempersatukan di antara mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Al-Anfal ayat 63. Selanjutnya yang ketiga ada persamaan dan kesetiakawanan. Bila hidup menyadari sebagai hamba Allah, maka hanya Allah lah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Dirinya hanya sebagai hamba, tidak akan terbetik dari hatinya perasaan lebih mulia dari sesamanya. Perasaan ini akan menumbuhkan persamaan dan kebersamaan, menumbuhkan kesetiakawanan yang bersumber dari kedalaman lubuk hati yang diteduhi iman. Cintanya kepada sesama manusia merupakan wujud kecintaan pada Allah yang didorong oleh sabda Nabi. Sayangi apa yang ada di bumi, engkau akan disayangi oleh yang menaungi di langit. Dan yang keempat ada musyawarah dan tasamuh. Apabila persamaan dan persaudaraan yang berdasar keimanan telah tumbuh dengan subur, maka segala usaha serta tindakan-tindakan dalam
Masyarakat senantiasa akan dilihat dari segi kepentingan umum dan untuk kepentingan bersama. Berbagai pendapat mungkin terjadi, bahkan pasti terjadi, tetapi semua itu tidak akan menimbulkan konflik yang akan menjadi gangguan ketentraman bersama. Musyawarah menjadi tradisinya, saling menghormati menjadi hiasan pergaulannya. Yang kelima ada jihad dan amal soleh. Jihad mengandung arti bekerja dengan kesungguhan hati, berusaha mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Dan terakhir ada istiqomah. Istiqomah artinya lurus terus. Maksudnya setiap muslim akan tetap memegang dan memperjuangkan kebenaran yang datang dari Allah. Ia tidak akan meleleh karena panas, tidak akan beku karena dingin, tidak akan lapuk karena hujan, dan tak akan lekang diterik sinar matahari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Toleransi inter dan antara umat beragama dalam Islam. Toleransi adalah dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda atau nomina. Toleransi mempunyai beberapa segi pengertian, yaitu sifat dan sikap toleransi, batas untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan, penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. Adapun macam toleransi yaitu toleransi antar sesama muslim, toleransi antar umat beragama. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial berasal dari kata sejahtera yang menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti aman, makmur, dan sentosa. Sedangkan kesejahteraan sosial merupakan gambaran umum masyarakat yang merasa aman, makmur, dan sentosa. Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu kesejahteraan yang merata, dirasakan semua kalangan, adapun prinsip-prinsipnya sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, penghargaan hak-hak orang lain. Yang ketiga, menyadari adanya kerjasama saling tolong-menolong. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.